Aku baru menyadarinya setelah 2 hari terjebak di sana. Daging yang kami makan dengan lahap, bukanlah daging hewan. Dan saat kami mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Peristiwa ini terjadi saat aku dan 2 temanku tersesat di pedalaman hutan Kalimantan. Awalnya kami hanya ingin menjelajah hutan. Namun perjalanan itu justru membawa kami ke sebuah tempat yang seharusnya tidak pernah kami temukan. Sebuah desa yang tidak ada di peta. Dan lebih anehnya lagi, desa itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Makanan yang tidak seharusnya kami makan. Aku baru menyadarinya setelah 2 hari terjebak di sana. Awalnya aku sama sekali tidak merasa ada yang aneh. Kami hanya menganggap itu sebagai keberuntungan. Setelah berjam-jam tersesat di hutan Kalimantan, tiba-tiba menemukan sebuah desa dengan orang-orang yang ramah tentu terasa seperti pertolongan dari langit. Kami diberi tempat untuk beristirahat. Kami diberi air untuk minum. Dan yang paling penting, kami diberi makanan. Saat itu kami benar-benar kelaparan. Sejak pagi kami berjalan menyusuri hutan tanpa membawa bekal yang cukup. Perut kami kosong, tubuh lelah, dan pikiran mulai kacau. Ketika sepiring nasi hangat dan semangkuk daging disajikan di depan kami langsung memakannya tanpa berpikir panjang. Daging itu rasanya sangat enak, empuk, hangat, dan memiliki rasa manis yang aneh tapi membuat kami ingin terus makan. Aku bahkan ingat bagaimana Rudy tertawa saat menambah porsi kedua. "Gila, ini enak banget," katanya sambil mengunyah dengan lahap. Saat itu kami hanya merasa beruntung. Kami pikir kami telah menemukan desa kecil yang baik hati di tengah hutan. Kami pikir kami hanya sedang mengalami perjalanan yang sedikit tersesat. Tapi kenyataannya, kami sedang memasuki sesuatu yang tidak seharusnya kami temukan. Peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu aku pergi bersama 2 temanku, Rudy dan Arman. Kami memang memiliki hobi yang sama sejak lama. Menjelajah tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Kami pernah naik gunung, menjelajah sungai, bahkan beberapa kali masuk ke hutan yang belum memiliki jalur resmi. Namun perjalanan kali ini berbeda. Kami memutuskan masuk ke pedalaman hutan Kalimantan yang terkenal masih sangat liar. Awalnya perjalanan kami berjalan normal. Udara hutan terasa lembab, tapi segar. Pepohonan besar menjulang tinggi seperti tiang raksasa yang menopang langit. Akar-akar pohon menjalar di tanah seperti ular yang membeku. Kami berjalan mengikuti jalur kecil yang terlihat seperti bekas jalur pemburu atau pencari rotan. Sesekali kami mendengar suara burung yang sangat keras dari atas kanopi pohon. Kadang juga terdengar suara monyet yang melompat dari dahan ke dahan. Hutan itu terasa hidup. Namun semakin lama berjalan, suasana mulai berubah. Suara burung perlahan menghilang. Suara monyet tidak terdengar lagi. Hutan yang tadinya terasa hidup, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Langkah kaki kami menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Rudy bahkan sempat berhenti berjalan. Dia menoleh ke arah pepohonan di sekitar kami, seperti sedang mencari sesuatu. "Aneh gak sih?" katanya pelan. Aku menoleh ke arahnya. "Aneh apanya?" tanyaku. Rudy menggeleng pelan. "Biasanya hutan gak sesepi ini." Aku baru menyadarinya setelah dia mengatakannya. Memang benar. Tidak ada suara hewan sama sekali. Padahal biasanya, hutan selalu penuh suara kehidupan. Arman mencoba menenangkan suasana. Paling cuma kebetulan," katanya santai. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Tapi tanpa kami sadari, kami sudah berjalan terlalu jauh ke dalam hutan. Saat itulah perjalanan yang awalnya terasa biasa, perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kami belum tahu saat itu, bahwa malam nanti, kami akan menemukan sebuah desa yang tidak ada di peta. Dan dari desa itulah, semua kejadian mengerikan itu dimulai. Termasuk satu hal yang sampai sekarang masih membuatku merinding. Satu hal yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Tentang makanan yang kami makan malam itu. Karena setelah 2 hari terjebak di sana, kami baru menyadari satu hal. Daging yang kami makan dengan lahap itu, bukanlah daging hewan. Perjalanan yang awalnya biasa. Perjalanan itu sebenarnya dimulai seperti petualangan biasa. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada kejadian aneh. Kami bahkan berangkat dengan penuh semangat. Pagi itu langit Kalimantan terlihat cerah. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan tinggi, dan udara terasa lembab seperti biasanya. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dedaunan membuat suasana terasa sangat alami. Aku, Rudy, dan Arman sudah merencanakan perjalanan ini sejak lama. Kami ingin menyusuri bagian hutan yang katanya masih jarang dilewati manusia.
Konon di daerah itu ada sungai tua yang airnya sangat jernih. Itulah yang ingin kami temukan. Kami membawa perlengkapan secukupnya. Tenda kecil, kompas, parang, kamera, dan beberapa makanan ringan. Namun kami memang tidak membawa terlalu banyak bekal makanan. Rencananya perjalanan ini hanya akan berlangsung 1 hari. Kami akan masuk ke hutan pagi-pagi, mencapai sungai yang kami cari, lalu kembali sebelum malam tiba. Rencana itu terdengar sederhana. Dan saat itu, kami benar-benar yakin semuanya akan berjalan lancar. Arman bahkan sempat bercanda sepanjang perjalanan. Kalau kita nemu tempat bagus, bisa jadi konten petualangan, katanya sambil mengangkat kameranya. Kami hanya tertawa mendengarnya. Tidak ada satupun dari kami yang tahu bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Semakin jauh kami masuk ke dalam hutan, pepohonan semakin besar. Beberapa pohon bahkan begitu besar sehingga 3 orang dewasa tidak akan cukup untuk memeluk batangnya. Akar-akar raksasa menjalar di tanah seperti ular yang membeku. Beberapa bagian jalur bahkan hampir tidak terlihat. Kami harus menebas semak-semak kecil dengan parang agar bisa lewat. Meski begitu, perjalanan itu masih terasa menyenangkan. Sesekali kami berhenti untuk mengambil foto, atau sekadar menikmati suasana hutan yang sangat alami. Namun sekitar 2 jam berjalan, sesuatu mulai terasa berbeda. Awalnya hanya hal kecil. Suara burung mulai jarang terdengar. Padahal sebelumnya suara burung begitu ramai. Aku sempat berhenti dan menengadah ke atas. Biasanya kanopi pohon selalu dipenuhi burung yang saling bersahutan. Namun kali ini, langit di antara dedaunan terasa kosong. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hutan mulai terasa terlalu sunyi. Rudy juga menyadari hal itu. Dia memperlambat langkahnya. "Kalian dengar sesuatu gak?" tanyanya. Aku menggeleng. Enggak ada suara apa-apa. Justru itulah yang aneh. Hutan biasanya tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada suara serangga. Selalu ada suara burung. Tapi di tempat itu, semuanya terasa kosong. Arman mencoba mencairkan suasana. Mungkin cuma kebetulan aja, katanya santai. Namun aku bisa melihat wajahnya. Dia juga mulai merasa tidak nyaman. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama setelah itu, kami menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Jalur yang kami ikuti tiba-tiba menghilang. Tidak ada lagi bekas pijakan. Tidak ada lagi tanda jalur kecil. Yang ada hanya semak-semak dan pepohonan rapat. Aku mengeluarkan kompas dari tas. Jarumnya bergerak tidak stabil. Berputar perlahan. Lalu berhenti. Lalu bergerak lagi. Rudy langsung mengerutkan kening. "Itu kompas rusak?" tanyanya. Aku menggeleng. Seharusnya tidak. Namun kenyataannya, arah mata angin di tempat itu seperti tidak bisa dipercaya. Saat itulah kami mulai menyadari satu hal. Kami mungkin sudah berjalan terlalu jauh. Dan lebih buruk lagi, kami tidak yakin bisa menemukan jalan kembali. Langit di atas mulai berubah warna. Cahaya matahari mulai meredup di antara pepohonan tinggi. Hari perlahan menuju sore. Jika kami tidak segera menemukan jalan keluar, kami mungkin harus bermalam di dalam hutan. Namun kami belum tahu saat itu, bahwa malam nanti, kami akan menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh daripada sekadar tersesat. Karena saat matahari hampir tenggelam, di kejauhan, kami melihat sesuatu yang tidak mungkin ada di tengah hutan. Cahaya lampu. Dan dari situlah, kami pertama kali melihat desa itu. Cahaya di tengah hutan. Langit mulai berubah warna ketika kami akhirnya berhenti berjalan. Cahaya matahari yang tadi masih terang kini mulai tertutup oleh pepohonan raksasa. Di dalam hutan Kalimantan, senja datang jauh lebih cepat daripada di tempat lain. Kanopi pohon yang begitu rapat membuat cahaya hampir tidak bisa menembus tanah. Aku melihat jam di pergelangan tanganku. Sudah hampir pukul 5 sore. Artinya kami tidak punya banyak waktu lagi sebelum hutan benar-benar gelap. Rudy menaruh tasnya di tanah dan menghela napas panjang. "Kita harus cari jalan keluar sekarang," katanya. "Karena jika tidak, kami mungkin harus bermalam di tengah hutan tanpa persiapan." Kami mencoba mengingat jalur yang tadi kami lewati. Namun semakin dipikirkan, semuanya terasa sama saja. Pepohonan terlihat identik. Tanah dipenuhi akar besar. Semak-semak menutup hampir semua arah. Kami mencoba berjalan kembali ke arah yang kami kira jalur masuk. Namun setelah hampir 20 menit berjalan, kami justru kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar dengan batang berlubang yang tadi sudah kami lewati. Arman menatap pohon itu dengan wajah tidak percaya. "Kita tadi lewat sini, kan?" Aku mengangguk pelan. Artinya hanya satu. Kami benar-benar tersesat.
Suasana mulai terasa semakin tidak nyaman. Hutan yang tadi sudah sunyi kini terasa lebih menekan. Angin hampir tidak bergerak. Udara terasa berat. Aku mencoba menenangkan diri. Tenang, kita cari arah sungai, kataku. Biasanya sungai selalu menjadi petunjuk terbaik di hutan. Jika kita mengikuti aliran air, pasti akan menemukan pemukiman manusia. Rudy mengangguk. Kita cari suara air. Kami pun berjalan lagi. Pelan. Berhati-hati. Namun semakin lama berjalan, hutan terasa semakin asing. Seolah kami sedang masuk ke tempat yang belum pernah disentuh manusia. Sekitar 15 menit kemudian, sesuatu tiba-tiba membuat Arman berhenti. Kalian lihat itu? Dia menunjuk ke arah depan. Aku mengikuti arah jarinya. Awalnya aku tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan. Namun setelah beberapa detik, aku menyadarinya. Di kejauhan, ada cahaya. Cahaya kecil berwarna kekuningan. Seperti cahaya lampu. Aku langsung menatap Rudy. Kalian lihat juga? Rudy mengangguk cepat. Lampu. Di tengah hutan seperti ini, hanya ada satu kemungkinan. Itu pasti pemukiman manusia. Harapan langsung muncul dalam diri kami. Jika benar ada desa di depan, artinya kami selamat. Kami segera berjalan menuju arah cahaya itu. Langkah kami semakin cepat. Semak-semak kami singkirkan. Akar-akar pohon kami lewati. Cahaya itu semakin terlihat jelas. Dan akhirnya, setelah berjalan beberapa menit, pepohonan mulai menipis. Kami keluar dari hutan lebat, dan pemandangan di depan kami membuat kami berhenti seketika. Di tengah hutan yang luas, berdiri sebuah desa kecil. Ada beberapa rumah kayu berdiri berjejer. Lampu-lampu minyak menggantung di depan rumah. Asap tipis terlihat keluar dari salah satu dapur rumah. Dan yang paling aneh, desa itu terlihat sangat normal. Seperti desa biasa. Ada suara orang berbicara. Ada suara langkah kaki. Bahkan terdengar suara seseorang sedang tertawa. Aku menoleh ke arah Rudy. Kamu tahu desa ini? Rudy langsung menggeleng. Enggak, di peta gak ada desa di sini. Kami semua berdiri diam beberapa detik. Ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Namun rasa lega karena menemukan manusia, lebih kuat daripada rasa curiga itu. Akhirnya kami memutuskan mendekat. Ketika kami mulai berjalan masuk ke desa itu, beberapa orang langsung menoleh ke arah kami. Mereka berhenti berbicara. Memandang kami dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tidak marah. Tidak juga ramah. Hanya memperhatikan. Lalu dari salah satu rumah, seorang pria tua keluar perlahan. Dia berjalan mendekati kami, dengan senyum tipis di wajahnya. Dan kalimat pertama yang dia ucapkan membuat bulu kuduku berdiri. Kalian tersesat di hutan? Ya. Padahal, kami belum mengatakan apa-apa. Desa yang terlalu ramah. Pria tua itu berdiri beberapa langkah di depan kami. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Namun matanya terasa tajam. Dia menatap kami satu persatu seperti sedang menilai sesuatu. Apa kalian tersesat? Tanyanya lagi dengan suara pelan. Aku dan Rudy saling berpandangan sebentar. Akhirnya aku mengangguk. Iya, Pak. Kami masuk hutan sejak pagi, tapi sepertinya salah jalur. Pria tua itu mengangguk perlahan. Seolah dia sudah tahu hal itu sejak awal. Dia lalu menoleh ke arah desa. Beberapa penduduk yang tadi memperhatikan kami masih berdiri di depan rumah masing-masing. Namun mereka tidak mendekat. Mereka hanya memperhatikan. Pria tua itu kembali menatap kami. Kalau begitu, kalian harus istirahat dulu di sini malam ini. Nada bicaranya tenang. Tidak memaksa. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang terasa aneh. Seperti sebuah kepastian. Seolah dia tahu kami tidak punya pilihan lain. Kami memang tidak punya pilihan. Langit sudah benar-benar gelap. Kembali ke hutan dalam kondisi seperti itu jelas terlalu berbahaya. Aku akhirnya mengangguk. Terima kasih, Pak. Pria tua itu tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih. Dia lalu berbalik dan memberi isyarat agar kami mengikutinya. Kami berjalan melewati beberapa rumah kayu. Lampu minyak menggantung di hampir setiap teras rumah. Cahaya kuning redup membuat desa itu terlihat seperti berasal dari masa yang sangat lama. Selama berjalan, aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Penduduk desa memang terlihat normal. Namun hampir semuanya hanya berdiri di depan rumah. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada orang yang bekerja. Tidak ada suara hewan ternak. Mereka hanya berdiri dan memperhatikan kami berjalan melewati desa itu. Tatapan mereka membuat perasaanku sedikit tidak nyaman. Namun aku mencoba mengabaikannya. Mungkin mereka hanya penasaran melihat orang asing.
Pria tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu yang agak besar. Dia membuka pintu perlahan. Kalian bisa beristirahat di sini malam ini. Kami masuk ke dalam rumah. Interiornya sangat sederhana. Lantai kayu. Dinding papan. Sebuah meja panjang berada di tengah ruangan. Namun yang langsung menarik perhatian kami adalah makanan yang sudah tersedia di atas meja. Ada beberapa piring nasi hangat. Dan sebuah mangkuk besar berisi potongan daging. Aromanya langsung memenuhi ruangan. Perutku langsung berbunyi. Kami benar-benar lapar. Seharian berjalan di hutan menguras semua tenaga. Pria tua itu mempersilakan kami duduk. Makanlah, kalian pasti lapar. Kami tidak menolak. Aku duduk di kursi kayu dan mengambil piring. Rudy bahkan sudah mulai menyendok nasi dengan cepat. Arman tertawa kecil. Wah, ini rezeki anak tersesat. Kami mulai makan. Daging itu terasa sangat empuk. Bumbunya sederhana tapi sangat lezat. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali makan seenak itu. Kami makan dengan sangat lahap. Bahkan sampai menambah beberapa kali. Pria tua itu hanya duduk di sudut ruangan. Memperhatikan kami makan. Tanpa ikut makan sedikit pun. Awalnya aku tidak memperhatikan hal itu. Namun setelah beberapa menit, aku mulai merasa aneh. Kenapa tidak ada satupun penduduk desa yang ikut makan bersama kami? Namun rasa lapar membuatku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya terus makan. Tanpa tahu bahwa makanan itu adalah awal dari sesuatu yang sangat mengerikan. Karena 2 hari kemudian, kami baru menyadari satu hal yang membuat darah kami membeku. Daging yang kami makan malam itu bukan berasal dari hewan. Malam pertama di desa itu. Setelah makan malam itu, tubuh kami langsung terasa sangat berat. Bukan hanya karena kenyang, tapi juga karena kelelahan setelah berjalan seharian di dalam hutan. Otot kaki terasa kaku, dan kepala mulai terasa ringan seperti ingin segera tidur. Pria tua itu berdiri dari kursinya. Kalian bisa tidur di ruangan sebelah, katanya sambil menunjuk ke arah sebuah pintu kayu di sisi rumah. Kami mengangguk. Rudy bahkan sudah menguap lebar. Terima kasih banyak, Pak, kataku sebelum berdiri dari meja. Pria tua itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa terasa sulit untuk dijelaskan. Kami berjalan menuju ruangan yang dimaksud. Ruangan itu cukup sederhana. Hanya ada lantai kayu yang bersih, beberapa tikar, dan satu lampu minyak kecil yang menggantung di dinding. Namun bagi kami saat itu, tempat itu sudah terasa seperti hotel bintang 5. Arman langsung menjatuhkan tasnya ke lantai. Gila, akhirnya bisa tidur juga, katanya sambil meregangkan badan. Rudy tertawa kecil. Besok kita cari jalan keluar pagi-pagi. Aku mengangguk setuju. Saat itu kami masih mengira semuanya akan kembali normal besok pagi. Kami sama sekali belum tahu bahwa kami tidak akan bisa pergi semudah itu. Tidak butuh waktu lama bagi kami untuk tertidur. Kelelahan membuat tubuh kami langsung menyerah pada rasa kantuk. Lampu minyak kecil masih menyala redup di sudut ruangan. Cahaya kuningnya membuat bayangan-bayangan panjang di dinding kayu. Di luar rumah, suasana desa terasa sangat tenang. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara hewan. Tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian. Kesunyian yang terasa terlalu dalam. Aku tidak tahu sudah berapa lama tertidur. Namun tiba-tiba, aku terbangun. Awalnya aku tidak tahu kenapa. Ruangan masih gelap. Lampu minyak masih menyala redup. Rudy dan Arman masih tertidur di sampingku. Namun ada sesuatu yang membuatku membuka mata. Sebuah suara. Suara yang sangat pelan. Seperti sesuatu yang sedang diseret. Aku mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari luar rumah. Gesekan panjang. Seperti benda berat yang ditarik di atas tanah. Aku perlahan duduk. Mencoba tidak membangunkan yang lain. Suara itu terdengar lagi. Sret, sret. Perasaanku langsung tidak enak. Aku berjalan pelan ke arah jendela kecil di dinding. Lalu perlahan mengintip keluar. Di luar, kabut tipis menyelimuti desa. Lampu-lampu minyak masih menyala di beberapa rumah. Namun hampir tidak ada orang terlihat. Hanya satu rumah yang tampak memiliki aktivitas. Beberapa orang berdiri di depan rumah itu. Mereka seperti sedang membawa sesuatu. Sesuatu yang panjang. Dibungkus dengan kain putih. Aku mencoba melihat lebih jelas. Namun kabut membuat semuanya tampak samar. Dan sebelum aku sempat memahami apa yang sebenarnya mereka bawa, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arahku. Langsung ke arah jendela tempat aku mengintip. Seolah dia tahu aku sedang melihat. Aku langsung mundur dari jendela. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin hanya perasaan saja.
Mungkin hanya karena suasana desa yang terlalu sunyi. Aku mencoba menenangkan diri. Akhirnya aku kembali berbaring. Namun malam itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak lagi. Karena jauh di dalam pikiranku, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Apa sebenarnya yang mereka bawa malam itu? Dan kenapa desa ini terasa seperti menyembunyikan sesuatu? Desa yang tidak membiarkan kami pergi. Pagi itu aku terbangun lebih dulu. Cahaya matahari sudah mulai masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah tempat kami menginap. Udara pagi terasa dingin, dan aroma tanah basah dari hutan masih sangat terasa. Beberapa detik aku hanya berbaring sambil menatap langit-langit kayu. Mencoba mengingat kejadian malam tadi. Suara benda diseret. Orang-orang membawa sesuatu yang dibungkus kain panjang. Dan tatapan seseorang yang seolah mengetahui aku sedang mengintip. Aku menghela napas pelan. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Rudy dan Arman masih tertidur. Aku bangun perlahan lalu berjalan keluar rumah. Begitu pintu terbuka, pemandangan desa itu terlihat sangat berbeda dibanding malam sebelumnya. Kabut tipis menyelimuti hampir seluruh desa. Beberapa rumah terlihat samar di balik kabut. Dan yang paling aneh, desa itu terasa sangat sepi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara aktivitas. Seolah desa itu belum benar-benar bangun. Aku berdiri beberapa saat di depan rumah. Mencoba memperhatikan keadaan sekitar. Namun desa itu terasa terlalu sunyi. Tidak seperti desa normal. Biasanya pagi hari selalu ada aktivitas. Orang memasak. Anak-anak bermain. Atau setidaknya suara ayam berkokok. Namun di tempat itu, tidak ada satupun suara. Yang terdengar hanya angin pelan yang bergerak di antara pepohonan. Beberapa menit kemudian Rudy dan Arman keluar dari rumah. Pagi, kata Arman sambil mengusap matanya. Rudy meregangkan tubuhnya. Lumayan juga tidur semalam. Aku mengangguk. Namun pikiranku masih memikirkan kejadian semalam. Aku sempat ingin menceritakannya. Tapi aku ragu. Mungkin hanya imajinasiku saja. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Kami sepakat untuk segera meninggalkan desa itu. Tujuan kami jelas. Kembali ke jalur hutan dan mencari jalan keluar. Saat kami mulai berjalan menuju arah hutan, akhirnya kami melihat beberapa penduduk desa. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing. Memperhatikan kami lagi. Sama seperti malam sebelumnya. Hanya memperhatikan. Tanpa berkata apa-apa. Tatapan mereka membuat suasana terasa sedikit tidak nyaman. Namun kami tetap berjalan. Kami akhirnya mencapai batas desa. Beberapa langkah lagi dan kami akan kembali masuk ke hutan. Aku menoleh ke belakang sebentar. Desa itu terlihat diam di balik kabut. Lalu kami mulai berjalan masuk ke jalur hutan. Kami berjalan cukup lama. Mungkin sekitar 30 menit. Semua terasa normal. Hutan terlihat seperti hutan biasa. Sampai akhirnya, Rudy tiba-tiba berhenti. Sebentar, katanya sambil menunjuk ke depan. Aku melihat ke arah yang dia tunjuk. Dan dalam sekejap, dadaku terasa seperti kosong. Di depan kami, ada sebuah rumah kayu. Rumah yang sangat kami kenal. Rumah tempat kami tidur tadi malam. Kami kembali ke desa itu. Padahal kami merasa berjalan lurus menjauh dari sana. Arman langsung menoleh ke arahku. Wajahnya pucat. Ini, gak mungkin. Namun kenyataannya jelas. Desa itu masih di sana. Dan tanpa kami sadari, kami sudah kembali ke tempat semula. Kami mencoba sekali lagi. Kami memilih arah yang berbeda. Masuk lebih jauh ke hutan. Berjalan lebih lama. Hampir 1 jam. Namun hasilnya tetap sama. Kami kembali lagi. Ke desa yang sama. Saat itulah perasaan yang selama ini kami abaikan. Akhirnya muncul sepenuhnya. Kami tidak hanya tersesat. Kami seperti tidak diizinkan pergi. Sesuatu yang tidak ada di desa itu. Setelah 2 kali mencoba keluar dari desa itu dan selalu kembali ke tempat yang sama, akhirnya kami berhenti mencoba. Tubuh kami mulai kelelahan lagi. Berjalan bolak-balik di hutan tanpa arah yang jelas membuat tenaga kami cepat terkuras. Kami akhirnya duduk di depan rumah kayu tempat kami menginap semalam. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hanya suara angin pelan yang bergerak di antara pepohonan. Rudy mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini gak masuk akal, katanya pelan. Aku hanya menatap tanah. Karena jauh di dalam pikiranku, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak enak. Arman mencoba berpikir logis. Mungkin kita cuma muter tanpa sadar, katanya. Tadi hutannya juga lumayan rapat. Aku sebenarnya ingin setuju dengan pendapat itu. Namun ada satu hal yang membuatku ragu. Kami sudah berjalan cukup lama. Bahkan lebih lama daripada jarak desa itu terlihat dari hutan kemarin.
Namun kami tetap kembali ke tempat yang sama. Seolah desa itu berada di tengah lingkaran yang tidak bisa kami lewati. Rudy berdiri dan menatap sekeliling desa. Tempat ini aneh. Saat itulah aku mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak kusadari. Aku melihat ke sekitar desa, ke halaman rumah, ke jalan tanah di antara rumah-rumah kayu. Lalu aku menyadari satu hal yang sangat aneh. Di desa itu, tidak ada satupun hewan. Tidak ada ayam. Tidak ada anjing. Tidak ada kambing. Padahal hampir semua desa di pedalaman hutan biasanya memiliki hewan ternak. Namun di tempat ini, tidak ada. Aku menoleh ke arah Rudy. Kamu sadar gak sesuatu? Rudy mengangkat alis. Apa? Aku menunjuk ke sekitar desa. Di sini gak ada hewan. Rudy langsung melihat sekeliling. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia juga. Arman ikut memperhatikan. Biasanya desa selalu ramai dengan suara ayam atau kambing. Namun di tempat itu, tidak ada suara apapun. Tidak ada tanda keberadaan hewan sama sekali. Dan entah kenapa, hal itu membuat suasana desa terasa semakin tidak wajar. Saat kami masih membicarakan hal itu, seorang penduduk desa tiba-tiba datang mendekat. Seorang pria setengah baya. Dia membawa sebuah nampan kayu. Di atasnya ada beberapa piring. Dan aroma yang sangat familiar langsung tercium. Daging. Pria itu tersenyum ramah. Kalian pasti lapar lagi. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab, namun perut kami memang mulai terasa kosong lagi. Kami akhirnya masuk kembali ke rumah kayu itu. Makanan kembali disajikan di atas meja. Sepiring nasi hangat. Dan mangkuk besar berisi potongan daging yang sama seperti malam sebelumnya. Aromanya tetap menggoda. Namun kali ini, aku tidak langsung mengambilnya. Pikiranku masih teringat satu hal. Di desa ini, tidak ada hewan. Lalu, dari mana mereka mendapatkan semua daging ini? Rudy akhirnya mengambil sepotong daging. Dia memperhatikannya sebentar. Ini daging apa ya? Katanya. Arman mengangkat bahu. Mungkin babi hutan. Aku ingin mempercayai jawaban itu. Namun ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan sebaliknya. Rasa daging ini tidak seperti yang pernah aku makan sebelumnya. Namun rasa lapar akhirnya mengalahkan rasa curiga. Dan tanpa kami sadari, kami kembali memakan daging itu. Padahal malam nanti, kami akan menemukan sesuatu yang membuat kami berharap, kami tidak pernah menyentuh makanan itu sama sekali. Malam kedua yang mengerikan. Malam kedua di desa itu terasa jauh lebih berat daripada malam sebelumnya. Setelah makan malam, kami kembali ke ruangan yang sama untuk beristirahat. Namun kali ini suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa lega seperti kemarin. Justru ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Sejak kami menyadari tidak ada satupun hewan di desa itu, pikiranku terus dipenuhi pertanyaan. Dari mana sebenarnya mereka mendapatkan semua daging yang kami makan? Aku mencoba mengusir pikiran itu. Namun semakin malam, pertanyaan itu justru semakin mengganggu. Rudy akhirnya memecah kesunyian. Kalian ngerasa desa ini aneh gak? Arman menatapnya. Dari tadi kamu juga kepikiran itu ya? Aku mengangguk pelan. Aku juga. Kami mulai membicarakan semua hal yang terasa janggal sejak kami tiba. Penduduk desa yang terlalu diam. Tidak adanya hewan. Dan yang paling aneh, cara mereka memperhatikan kami setiap saat. Seolah kami adalah sesuatu yang sangat menarik bagi mereka. Namun kelelahan tetap tidak bisa dilawan. Tidak lama kemudian kami akhirnya mencoba tidur. Lampu minyak masih menyala redup di dinding. Bayangan panjang bergerak pelan mengikuti goyangan api kecil di lampu itu. Aku menutup mata. Berusaha memaksa diriku tidur. Namun entah kenapa, perasaanku terus mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama tertidur. Namun tiba-tiba, aku terbangun lagi. Sama seperti malam sebelumnya. Dan alasan aku terbangun juga sama. Sebuah suara. Suara yang sangat pelan. Namun jelas terdengar di tengah kesunyian malam. Sret, sret, suara sesuatu yang sedang diseret. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku duduk perlahan. Berusaha tidak membuat suara. Rudy dan Arman masih tertidur. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti benda berat yang digeser di atas tanah. Aku perlahan berdiri. Langkahku sangat pelan ketika berjalan menuju jendela kecil di dinding rumah. Tanganku bahkan sedikit gemetar saat membuka celah jendela itu. Kabut malam menyelimuti desa. Lampu-lampu minyak masih menyala redup di beberapa rumah. Namun yang membuatku membeku adalah apa yang kulihat di depan salah satu rumah. Ada beberapa orang berdiri di sana. Penduduk desa.
Mereka mengangkat sesuatu. Sesuatu yang panjang. Dibungkus dengan kain putih. Dan saat mereka mulai menyeret benda itu, kainnya sedikit terbuka. Aku bisa melihat sesuatu yang membuat napasku langsung terhenti. Itu adalah kaki manusia. Tubuhku langsung terasa dingin. Otakku seperti menolak memahami apa yang kulihat. Namun mataku tidak mungkin salah. Itu jelas tubuh manusia. Penduduk desa itu menyeretnya menuju salah satu rumah. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti. Lalu perlahan menoleh ke arahku. Ke arah jendela tempat aku berdiri. Matanya terlihat jelas di bawah cahaya lampu minyak. Dan saat itu aku sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dia tersenyum. Seolah dia tahu aku sedang melihat semuanya. Kebenaran yang tidak seharusnya kami ketahui. Saat pria itu menoleh ke arah jendela dan tersenyum, tubuhku langsung membeku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar melihatku atau hanya kebetulan menoleh. Namun senyum itu terasa sangat aneh. Bukan senyum ramah seperti yang kami lihat sebelumnya. Senyum itu terasa dingin. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Aku langsung menutup celah jendela perlahan. Jantungku berdetak sangat keras. Pikiranku dipenuhi satu hal yang sama sekali tidak ingin kupikirkan. Apa sebenarnya yang sedang mereka seret itu? Aku langsung membangunkan Rudy. "Ruth, bangun," bisikku pelan. Dia mengerang sedikit sebelum membuka mata. "Apa sih?" Aku menatapnya serius. "Di luar ada sesuatu." Arman juga mulai bangun karena mendengar kami berbicara. "Ada apa?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah sebelum menjawab. "Penduduk desa, mereka bawa sesuatu." "Apa?" Aku terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya berkata pelan. "Tubuh manusia." Rudy langsung duduk tegak. "Apa maksud kamu tubuh manusia?" Aku menceritakan semua yang kulihat di luar. Bagaimana beberapa orang desa menyeret sesuatu yang dibungkus kain putih. Bagaimana kain itu terbuka sedikit. Dan bagaimana aku melihat kaki manusia. Setelah aku selesai bercerita, ruangan itu langsung dipenuhi keheningan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik. Karena kami semua memikirkan hal yang sama. Rudy akhirnya berkata pelan. Kalau itu benar, dia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun aku tahu apa yang ingin dia katakan. Kami bertiga secara perlahan menoleh ke arah meja makan di ruangan depan. Tempat kami makan tadi malam. Tempat kami makan siang tadi. Tempat kami makan daging itu. Arman menelan ludah. "Jangan bilang." Aku menatapnya. Namun tidak ada satupun dari kami yang berani menyelesaikan kalimat itu. Namun semakin dipikirkan, semuanya mulai terasa masuk akal. Tidak ada hewan di desa itu. Tidak ada kandang. Tidak ada suara ayam. Namun mereka selalu memiliki daging untuk dimakan. Daging yang empuk. Daging yang jumlahnya cukup banyak. Dan malam ini, kami melihat mereka menyeret tubuh manusia. Tubuhku langsung terasa mual. Perutku seperti berputar. Karena tiba-tiba aku menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Daging yang kami makan selama 2 hari ini, mungkin bukan berasal dari hewan. Arman tiba-tiba berdiri. "Kita harus keluar dari sini." Rudy langsung mengangguk. Sekarang, tidak ada yang menolak. Kami tahu satu hal dengan sangat jelas. Jika kami tetap berada di desa ini, kami mungkin akan menjadi sesuatu yang berikutnya diseret malam hari. Kami segera mengambil tas kami. Berusaha bergerak tanpa membuat suara. Lampu minyak masih menyala redup di dinding. Namun sekarang cahaya itu justru terasa menakutkan. Kami membuka pintu rumah perlahan. Udara malam terasa dingin. Kabut masih menyelimuti desa. Lampu-lampu minyak terlihat samar di antara rumah-rumah kayu. Namun desa itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Kami berjalan pelan menuju arah hutan. Berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Namun tepat ketika kami hampir mencapai batas desa, sebuah suara terdengar dari belakang kami. Suara seseorang berbicara. "Pergi kemana kalian?" Desa yang tidak pernah ada. "Pergi kemana kalian?" Suara itu muncul tiba-tiba dari belakang kami. Tubuh kami langsung berhenti bergerak. Tidak ada satupun dari kami yang berani menoleh selama beberapa detik. Udara malam terasa semakin dingin, dan kabut yang menyelimuti desa membuat suasana terasa seperti mimpi buruk. Namun akhirnya kami perlahan menoleh. Pria tua yang pertama kali menyambut kami di desa itu, berdiri beberapa meter di belakang kami. Dia menatap kami dengan wajah yang sama seperti sebelumnya. Tenang. Namun kali ini senyumnya terasa jauh lebih menyeramkan. Kami tidak menjawab. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Pria tua itu berjalan beberapa langkah mendekat. Langkahnya pelan. Namun setiap langkahnya terasa seperti membuat udara semakin berat. "Kalian belum selesai beristirahat di desa ini,
katanya. Nada suaranya tetap lembut. Namun sekarang kata-katanya terdengar seperti peringatan. Rudy menggenggam tali tasnya dengan erat. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Kami semua tahu satu hal. Kami tidak boleh tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Tanpa memberi jawaban, Arman tiba-tiba berlari. Refleks kami langsung mengikuti. Kami berlari menuju arah hutan secepat mungkin. Dari belakang kami mendengar suara orang-orang mulai bergerak. Langkah kaki, bisikan, dan suara yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Tawa? Tawa pelan yang terdengar dari berbagai arah. Seolah seluruh desa sedang memperhatikan kami melarikan diri. Kami terus berlari menembus hutan. Cabang-cabang kecil mengenai wajah dan tangan kami. Akar pohon membuat langkah kami hampir tersandung berkali-kali. Namun kami tidak berani berhenti. Dari kejauhan, kami masih mendengar suara orang-orang desa itu. Namun anehnya, suara mereka tidak terdengar seperti mengejar. Lebih seperti mengawasi. Seolah mereka tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Kami berlari sangat lama. Mungkin 1 jam. Mungkin lebih. Tidak ada yang tahu pasti. Yang kami tahu hanya satu hal. Kami harus terus menjauh dari desa itu. Akhirnya, langit mulai berubah warna. Cahaya matahari pagi perlahan muncul di balik pepohonan. Kami berhenti. Tubuh kami hampir tidak sanggup berdiri lagi. Napas kami terengah-engah. Setelah beberapa menit, kami mulai menyadari sesuatu. Hutan di sekitar kami terlihat berbeda. Lebih terbuka. Dan tidak lama kemudian, kami menemukan sebuah jalur tanah. Jalur yang jelas merupakan jalur manusia. Kami mengikuti jalur itu. Dan sekitar 30 menit kemudian, kami akhirnya menemukan sebuah desa. Desa yang benar-benar normal. Penduduk desa itu langsung terkejut melihat kondisi kami. Baju kami kotor. Wajah kami pucat. Seorang pria mendekati kami. "Kalian dari mana?" tanyanya. Aku mencoba menjelaskan semuanya. Tentang desa yang kami temukan di tengah hutan. Tentang penduduknya. Tentang makanan yang mereka berikan. Namun setelah aku selesai bercerita, pria itu hanya menatap kami dengan wajah bingung. Akhirnya pria itu berkata sesuatu yang membuat kami merinding. Di hutan itu, tidak ada desa. Kami langsung saling berpandangan. "Tidak mungkin," kata Rudy. "Kami tinggal di sana 2 hari. Namun pria itu menggeleng. "Sejak dulu, hutan itu kosong." Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. "Tapi orang tua di sini memang sering bilang, kadang-kadang, ada tempat yang muncul di hutan itu. Tempat yang tidak selalu ada. Tempat yang hanya muncul pada waktu tertentu. Orang-orang di sini menyebutnya kota gaib. Kami tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Namun sampai sekarang, ada satu hal yang masih menghantui pikiranku. Tentang makanan yang kami makan selama 2 hari di desa itu. Setiap kali aku mengingat rasanya, perutku selalu terasa mual. Karena jauh di dalam hati, aku tahu satu hal. Daging yang kami makan di desa itu, bukanlah daging hewan. Dan yang paling menyeramkan, aku tidak pernah tahu, siapa sebenarnya penduduk desa itu.